Ya, seru banget ya. Tiap hari saya melototin sidang MK. Dari saksi-saksi yang dihadirkan ini cukup, ya ada yang membawa angin perubahan, ada yang lucu. Tapi gini ya, Mahkamah Konstitusi itu memanggil 4 Menteri Kabinet Presiden Jokowi sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Itu intinya. Nah, ini baru terobosan menurut saya. Ini apa ya, saya sebut sebagai ini indikasi kuat ya, bahwa MK dalam sidang sengketa pemilu kali ini itu bekerja secara all out, bahkan bisa dibilang out of the box. Ini keren, menurut saya ini keren. Kenapa? Karena MK itu sekarang ini memang, sekali lagi saya bilang tadi, ada angin perubahan ya. Kenapa MK harus lebih kreatif dalam proses mencari solusi keadilan dalam sengketa pemilu kali ini? Kenapa? Kenapa harus kreatif? Ya karena indikasi modus kecurangannya juga sangat kreatif. Sekarang nih ya, curang aja itu ada tim kreatifnya. Kabarnya ya, untuk curang di pemilu itu pakai konsultan. Apakah ini tanda-tanda gugatan akan dikabulkan? Apakah ini tanda-tanda kekalahan 02 di MK? Kalau tanggal 22 April nanti ternyata MK mengabulkan gugatan tim 01 atau tim 03 atau malah keduanya, ini akan sangat ironis banget. Iya, ini ironis banget. Kenapa? Karena capres, cawapres yang berpasangan karena ada campur tangan MK waktu itu harus kandas juga di tangan MK. Ya, dulu sengketa pemilu itu biasanya MK itu cuma ngurus angka-angka aja. Cuma ngurus angka hasil akhir pemilu yang disengketakan. Dulu tuh kayak gitu menurut saya. Jadi soal proses pemilu itu sendiri kurang dapat perhatian sebagai bahan pertimbangan keputusan mahkamah. Jadi cuma masalah angka-angka doang. Sampai-sampai mahkamah yang harusnya sangat kredibel itu sempat dapat julukan sebagai mahkamah kalkulator. Karena dianggap cara kerjanya ya cuma ngitung melulu. Nah, kali ini MK agak lain, lebih progresif. Setidaknya yaitu tadi memanggil menteri-menteri yang kalau saya lihat ya, dari nama-nama yang dipanggil itu arahnya MK itu mau nanya soal pembagian bansos yang dianggap melanggar baik secara prosedur, undang-undang ataupun ada indikasi penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan pasangan calon yang juga anak presiden. Ya, soal banjir bansos menjelang pencoblosan semua pasti tahu lah. Atau ada juga yang pura-pura nggak tahu lah. Inilah kemudian kenapa banyak banget yang teriak-teriak sejak awal, tapi meskipun nggak digubris, tapi tetap teriak, yaitu bahwa anak presiden yang masih aktif, anak seorang presiden yang masih aktif, bukan mantan presiden, bukan bekas presiden, bukan presiden yang pernah menjabat, tapi anak presiden yang masih aktif menjabat, jangan ikutan pilpres. Ini kita yang teriak ini udah sampai males teriak dari awal, dari lah gitu. Kita udah teriak-teriak soal itu. Anak presiden yang masih aktif jangan ikutan pilpres. Kenapa protes itu diteriakkan hampir semua kelompok masyarakat pro demokrasi? Bukan cuman itu nggak ada etikanya ya, bukan cuman itu. Bukan cuma itu nggak ada etikanya sekali lagi, tapi itu memalukan. Bukan cuma itu menunjukkan ambruknya demokrasi, bukan. Tapi yang lebih penting adalah itu tidak adil. Nah, sekarang terbukti nih. Sengkarut pemilu ini sumbernya cuma satu. Ketidakadilan itu tadi berawal dari putusan MK karena ada campur tangan sang paman yang membuat anak presiden yang masih di bawah umur seorang cawapres seharusnya dimuluskan jadi bisa ikut pilpres. Ya, yang harusnya memang cuman usia 40 tahun minimal, tiba-tiba ada kalimat pernah menjadi wali kota atau bupati. Ya. Inilah awal mula bencana demokrasi itu. Nah, sekarang
Se-Indonesia jadi ribet, dunia usaha ribet, karena jadi seolah-olah tidak ada kepastian hukum. Dunia pendidikan jadi rapuh, karena percuma mengajarkan anak-anak kerja keras, kalau yang bakal sukses itu tetap aja kalau ada orang dalam. Dunia politik juga jadi tambah ruwet, karena berbohong dan berkhianat itu jadi semacam platform baru untuk memenangkan kontestasi. Rakyat juga jadi ribet, karena merasa hanya jadi objek pemilu dan hanya jadi angka-angka saja. Dan ekonomi tanah air juga makin limbung. Rupiah anjlok. Hari ini hampir 16.000. Saham juga ambles. Kepercayaan dunia internasional terhadap demokrasi juga makin ambyar. Ini semua awalnya dari mana? Iya, dari mulai campur tangan MK waktu itu meloloskan cawapres anak presiden. Nah, ketika kemarin Ketua MK Soehartoyo mengatakan majelis hakim akan menjadwalkan pemanggilan para menteri seperti Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pak Muhadjir, ada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, ada Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, dan ada Menteri Sosial Bu Risma. Bahkan juga akan memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ya, ini adalah apa yang tadi saya sebut sebagai terobosan kreatif dalam rangka menguliti proses pemilu yang disebut sebagai pemilu paling buruk semenjak reformasi ini. Saya yakin para menteri akan profesional menjawab atau memaparkan materi yang akan ditanyakan oleh para pihak, terutama seperti Bu Sri Mulyani, Bu Risma yang dikenal blak-blakan. Kalau Pak Airlangga ya saya nggak tahu ya, mungkin saya yakin akan jadi tontonan yang menarik ini. Ya, saya pikir keterangan semua saksi terhadap kemelut pemilu ini memang wajib dihadirkan. Supaya terang benderang, jangan sampai tiap 5 tahun pesta demokrasi malah menjadi ajang arogansi kekuasaan. Dan menjadi ladang politisi tanpa etika. Jadi subur, menjamur tiap periode kekuasaan. Menteri-menteri atau pejabat yang dipanggil ke MK untuk bersaksi akan ditonton jutaan rakyat. Ya, bagaimana mereka bersaksi, bagaimana mereka berkata jujur setelah disumpah, bagaimana mereka memperjuangkan kredibilitasnya, bagaimana mereka mempertanggungjawabkan uang rakyat untuk menggaji dan membiayai hidup mereka, yaitu dengan menjadi saksi yang jujur, transparan, dan bernyali. Meski ada saja asumsi ya, bahwa kehadiran Menteri Jokowi ke MK, jika kemudian tidak terbuka dan tidak berani membongkar segala indikasi penyalahgunaan wewenang Presiden, malah bakal jadi sesi yang menguntungkan pihak penguasa. Katanya begitu. Seperti tanggapan dari Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Otto Hasibuan, itu dia bilang bahwa kira-kira kehadiran 4 menteri yang disebutkan tadi itu dalam sidang nanti bisa merupakan sebuah blessing in disguise atau berkah terselubung bagi kubu Prabowo Gibran. Jadi kalau ada terselubung-terselubungnya itu membuat deg-degan ya. Nah, menurut Otto itu keterangan 4 menteri kabinet Indonesia Maju itu akan menjelaskan kepada publik mengenai bantuan sosial yang selama ini dipersoalkan. Dia tuh yakin kalau keterangan ke-4 menteri itu bisa memperkuat kedudukan Prabowo dan Gibran. Wajar saja Otto bilang begitu. Meski saya melihat seolah ada nada yang cemas. Kita akan melihat lusa ya kira-kira. Ketika para menteri hadir sebagai saksi, apakah kemudian akan menimbulkan gelombang saksi-saksi lain jadi berani tampil? Bisa jadi. Karena info dari tim Amin itu ada katanya ada 10 saksi. Mereka tuh mendadak mundur. Nah ini kenapa mundur? Apakah ada tekanan? Apakah ada ketakutan? Atau malah udah mudik duluan? Ya, demokrasi yang berkualitas itu memang perlu proses yang panjang. Kita tahu itu. Dan selama proses panjang itu akan ada saja ulah kelompok penguasa yang tidak punya malu. Nirmalu, menikam sendiri ibu kandung reformasi, bahkan yang dulu melahirkannya. Apa itu? Yaitu kebebasan melaksanakan pemilihan umum secara langsung.
harapan orang-orang yang ingin menjadi pemimpin di masa depan dengan jalur merit system, jalur prestasi, terkalahkan oleh jalur pamrih. Saya, Anda, kita yang peduli dengan kualitas pemimpin negara, peduli dengan kualitas demokrasi, tidak akan berhenti menyuarakan ini. Apakah langkah progresif Mahkamah Konstitusi itu adalah tanda-tanda kemenangan kubu Amin dan kubu Ganjar? Kita pantau terus sidang MK yang bikin kubu sebelah sampai ngantuk-ngantuk gitu. Saya Mas Jopre, aman kan?